Hai semuanya, kembali lagi di channel pembelajaran matematika bersama Kak Ros. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel atau disingkat SPTDV. Nah, apa saja yang akan dibahas pada materi SPTDV? Itu subtopiknya ada dua. Yang pertama, yaitu sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel atau yang disingkat SPT-LKDV. Dan subtopik yang kedua yaitu sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel atau SPT-KKDV. Nah, pada video kali ini subtopik yang dibahas khusus mengenai SPT-LKDV. Untuk SPT-KKDV itu akan dibahas pada video berikutnya. Apa itu sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel? Nah, sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel ini terdiri dari satu buah pertidaksamaan linier dan satu buah pertidaksamaan kuadrat, di mana masing-masing dari pertidaksamaan itu memuat dua variabel. Nah, untuk beberapa bentuk umum dari SPT-LKDV, perhatikanlah beberapa bentuk SPT-LKDV yang saya berikan. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat, ini harus diingat bahwa koefisien dari X kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Karena ketika koefisien dari X kuadratnya itu bernilai 0, maka bukan pertidaksamaan kuadrat yang diperoleh, tapi pertidaksamaan linier. Karena variabel X kuadratnya itu udah hilang, sehingga yang tersisa kan hanya variabel X dan konstanta, yang mana itu merupakan suatu pertidaksamaan linier. Baik pertidaksamaan ataupun persamaan ya. Jadi koefisien dari X kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk tanda pertidaksamaannya, kemungkinannya tidak selalu hanya kurang dari atau lebih dari saja. Nanti bisa saja tanda pada soal itu kurang dari sama dengan dan lebih dari atau sama dengan. Nah, ketika digambarkan dalam bidang kartesius, jika tanda pertidaksamaannya itu ada tanda sama dengan, maka ini garisnya penuh. Jadi dia full hitam garisnya. Jadi nggak ada celah. Jika nanti tanda pada pertidaksamaannya itu hanya kurang dari atau lebih dari saja, ketika digambarkan pada bidang kartesius, ini garisnya itu tidak penuh atau putus-putus dia. Nah, jadi harus diingat, kalau tandanya hanya lebih dari dan kurang dari, ketika digambarkan menggunakan garis putus-putus. Sedangkan untuk yang kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, itu garisnya penuh. Nah, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari SPT-LKDV? Nah, daerah penyelesaian dari SPT-LKDV itu adalah irisan daerah dari masing-masing pertidaksamaan. Jadi kita cari irisan dari persamaan garis dan persamaan kurvanya. Jadi kita cari irisan dari kedua pertidaksamaan tersebut. Jadi untuk dapat menggambarkan kurva dari pertidaksamaan linier maupun pertidaksamaan kuadrat, kita rubah terlebih dahulu bentuk pertidaksamaan tersebut menjadi bentuk persamaan. Karena ketika dia dalam bentuk pertidaksamaan, itu tidak bisa dicari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, ataupun koordinat titik puncak pada pertidaksamaan kuadrat. Jadi ketika bentuk pertidaksamaannya itu sudah dirubah jadi bentuk persamaan, maka barulah bisa dicari koordinat titik potong sumbu X, koordinat titik potong sumbu Y, ataupun koordinat titik puncaknya. Nah, untuk koordinat titik puncak itu khusus dicari pada persamaan kuadrat saja. Untuk persamaan linier yang dicari hanya titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan himpunan atau daerah penyelesaian dari SPT-LKDV, perhatikanlah beberapa contoh berikut. Nah, untuk contoh pertama, itu kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari
SPTLKDV Y lebih dari atau sama dengan X ditambah 2 dan Y kurang dari atau sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk memperoleh gambarnya kita rubah pertidaksamaan itu menjadi persamaan. Sehingga persamaan linearnya yaitu Y sama dengan X ditambah 2. Dan persamaan kuadratnya yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Nah, kita selesaikan dari persamaan linier. Yang dicari di persamaan linier hanya titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya. Ketika mencari titik potong sumbu X, yang bernilai 0 itu adalah Y-nya. Kita substitusikan Y-nya 0, maka 0 sama dengan X tambah 2. Diperolehlah nilai X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian, untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, yang 0 itu adalah X-nya. Kita ganti X-nya dengan 0, maka diperoleh nilai Y-nya adalah 2. Maka koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y pada persamaan garis yaitu negatif 2,0 dan 0,2. Ketika membuat pasangan koordinat X, Y itu jangan ditukar ya. Yang dibuat pertama itu adalah koordinat X, baru selanjutnya koordinat Y. Nah, sama halnya dengan persamaan linier. Pada persamaan kuadrat, kita juga mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Ditambah lagi 1, mencari titik puncak. Titik potong sumbu X, Y-nya 0. Berarti kita ganti Y-nya dengan 0, maka persamaannya menjadi 0 sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Kita faktorkan persamaan kuadrat tersebut. Nah, kita peroleh faktornya adalah negatif X ditambah 4 dikalikan dengan X ditambah 2. Nah, dari faktor ini kita peroleh dua nilai X. Yang pertama, itu adalah X-nya sama dengan 4. Kemudian X yang kedua itu adalah negatif 2. Sehingga koordinat titik potong sumbu X-nya ada 2, yaitu 4,0 dan negatif 2,0. Setelah dapat tipot sumbu X, kita cari tipot sumbu Y. Yang 0 itu adalah X-nya. Ganti setiap X dengan 0, maka negatif 0 dikuadratkan hasilnya 0. Kemudian ditambah 2 kali 0, hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah 8. 0 tambah 0 tambah 8, itu hasilnya adalah 8. Sehingga koordinat titik potong sumbu Y-nya itu X-nya 0, Y-nya positif 8. Terakhir, kita cari yang namanya titik puncak. Titik puncak itu koordinatnya XP dan YP. XP itu apa rumusnya? XP itu rumusnya adalah negatif B per 2A. B itu adalah koefisien dari X. Koefisien X-nya adalah positif 2, berarti ganti B-nya dengan 2. Per 2 kali A, itu koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadratnya adalah negatif 1. Nah, negatif 1 kali 2, negatif 2. 2 kali negatif 1 juga hasilnya negatif 2. Negatif 2 dibagi negatif 2, hasilnya adalah positif 1. Nah, untuk YP itu rumusnya adalah negatif D per 4A, di mana diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Sekarang kita ganti, B-nya tadi 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian 4 kali A-nya adalah negatif 1, 4 kali negatif 1, hasilnya adalah negatif 4. Kemudian dikalikan C-nya adalah 8. Negatif 4 kali 8, hasilnya adalah negatif 32. Per 4 kali A-nya negatif 1, hasilnya adalah negatif 4. Nah, ini negatif bagi negatif itu kan positif atau bisa kita sederhanakan. Nah, sekarang 4 dikurangi negatif 32 itu hasilnya sama dengan 4 ditambah 32, yaitu 36. Dibagi 4 hasilnya adalah 9. Sehingga koordinat titik puncaknya adalah 1,9.
Nah, setelah mendapatkan koordinat-koordinat yang nantinya akan digambarkan pada koordinat kartesius, sekarang karena ini bentuknya adalah pertidaksamaan, maka kita harus cari daerah mana yang merupakan penyelesaian. Itu dengan cara melakukan uji titik. Nah, ketika melakukan uji titik, koordinat yang diambil itu adalah 0,0. Jadi, X-nya dipilih 0, Y-nya juga dipilih 0. Nanti ketika melakukan uji titik, jika ketemu pernyataan benar, ini konsepnya ya, jika ketemu pernyataan benar, maka arsir daerah yang memuat titik 0,0. Sebaliknya, jika nanti ketemu pernyataan yang bernilai salah, maka arsir daerah yang tidak memuat 0,0. Jika nanti ketika mengarsir, kita menggunakan ini, pernyataan ini sesuai konsep, maka kita cari daerah yang kena arsiran 2 kali. Kenapa kena arsiran 2 kali? Karena kita punya 2 buah kurva, yaitu berupa garis dan parabola. Jadi kita cari yang mana yang daerah yang kena arsiran itu 2 kali. Atau saya punya alternatif lain, kita bisa arsir kebalikan dari pernyataan yang ini. Jadi kalau kita ketemu pernyataan benar, kita arsir kebalikannya, yaitu daerah yang tidak memuat 0,0. Kalau pernyataannya salah, kita arsir kebalikan daerahnya, yaitu daerah yang memuat 0,0. Jadi nanti kita tidak bingung melihat yang mana daerah yang kena arsiran 2. Jadi ketika kita mengarsir kebalikan dari konsepnya ini, maka daerah yang bersih itu merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk di video kali ini, di penjelasan kali ini, saya gunakan daerah bersih adalah daerah penyelesaian. Jadi nanti daerah yang saya arsir itu kebalikan dari pernyataan daerah pada pernyataan ini. Ketika ketemu benar, saya arsir daerah yang menjauhi 0,0. Ketika salah, saya arsir daerah yang membuat atau mendekati 0,0. Oke, langsung saja kita uji. Yang pertama untuk pertidaksamaan linearnya. Ganti X dan Y-nya dengan 0. Berarti 0 lebih dari atau sama dengan 0 ditambah 2. 0 lebih dari atau sama dengan 2. Apakah benar 0 lebih dari atau sama dengan 2? Salah. Kenapa salah? Karena 2 itu letaknya di kanan. Harusnya nilai dari 2 itu lebih besar dari si 0. Karena 0 itu letaknya di kirinya 2. Maka pernyataannya itu bernilai salah. Harusnya kalau mau pernyataannya benar, 0 itu kurang dari 2. Oke, untuk pertidaksamaan kuadratnya sama. Kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 0. Maka diperolehlah pertidaksamaan 0 kurang dari atau sama dengan 8. Benar nggak 0 kurang dari atau sama dengan 8? Benar. Karena 0 itu posisinya pada garis bilangan ada di kirinya 8. Dimana pada garis konsep bilangan itu semakin ke kiri letak bilangan itu pada garis bilangan, maka nilainya semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan letak bilangan itu, maka nilainya akan semakin besar. Patokannya itu yang ada di tengah-tengah itu adalah 0. Jadi bilangan yang ada di kiri 0, itu nilainya akan lebih kecil. Sedangkan bilangan yang ada di kanannya 0, itu nilainya semakin ke kanan semakin besar. Karena ini salah, berarti daerah yang diarsir itu adalah kebalikan dari ini. Yang tidak memuat 0,0, kebalikannya apa?
berarti memuat 0,0. Ini yang diarsir ya. Kemudian kalau pernyataannya benar, kebalikan dari daerah yang memuat itu adalah daerah yang tidak memuat. Koordinat 0,0. Ketika digambarkan pada koordinat kartesius, maka ini dia daerah yang bersih ini. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, ini di mana dapat koordinatnya? Koordinatnya itu didapat dari koordinat titik potong dan titik puncak yang kita peroleh tadi. Nah, untuk persamaan garisnya, itu koordinat titik potongnya kan ada dua, yaitu negatif 2,0 dan 0,2. Nah, dari dua titik ini ditarik sebuah garis. Diperolehlah garis Y sama dengan X ditambah 2. Karena daerah yang diarsir itu daerah yang memuat 0,0, di mana 0,0 itu ada di sini, maka ini dia diarsirkan dia. Ini diarsir daerah yang ada di kanan atau di bawah garis Y sama dengan X tambah 2. Kemudian untuk kurvanya ada 4 koordinatnya tadi. Yang pertama negatif 2,0 dan 4,0 yang merupakan titik potong sumbu X-nya. Kemudian titik potong sumbu Y-nya adalah 0,8 dan titik puncaknya 1,9. Nah, dari keempat titik ini ditarik garis sehingga diperoleh kurva. Kurvanya apa? Kurva Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Kemudian untuk daerah yang diarsir itu adalah daerah yang tidak memuat 0,0. Berarti daerah yang tidak memuat 0,0 itu ada di kanannya atau di atas kurvanya. Jadi arsir daerah yang di atas kurva, maka diperoleh daerah bersihnya itu ini dia. Yang merupakan daerah penyelesaian dari SPL KdV pada contoh 1. Oke, untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kalian tentang cara penyelesaian SPL KdV, coba di rumah kalian selesaikan contoh 2 ini. Jadi kalian ambil kertas, coba kalian kerjakan, nanti kalian cocokkan apakah hasil yang kalian peroleh sama dengan hasil yang saya peroleh. Nah, untuk penyelesaiannya sama. Kita ubah pertidaksamaannya menjadi persamaan. Nah, di sini lihat, tanda pertidaksamaannya itu hanya kurang dari dan lebih dari. Maka ketika digambarkan, ini menggunakan garis putus-putus ya. Jangan sampai lupa, garisnya itu harus putus-putus. Baik kurva ataupun garisnya harus putus-putus dia digambarkan pada koordinat kartesius. Oke, kita cari dulu koordinat titik potong dari persamaan garis dan persamaan kuadratnya. Nah, untuk persamaan garis, titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya 0. Ketika Y-nya 0, diperoleh nilai X-nya 2. Kemudian titik potong sumbu Y, X-nya yang 0, ganti X-nya dengan 0, maka Y-nya diperoleh nilainya juga 2. Maka koordinat titik potongnya adalah 2,0 dan 0,2. Selanjutnya untuk persamaan kuadrat, kita cari juga titik potong sumbu X sumbu Y plus kita nyari titik puncak. Tipot sumbu X. Sama, nilai Y-nya sama dengan 0. Kan 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Faktorkan. Faktor dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 itu adalah X tambah 1 dikalikan dengan X dikurangi 3. Di sini diperoleh dua nilai X. Yang pertama, X-nya adalah negatif 1, dan yang kedua, nilai X-nya itu sama dengan 3. Maka koordinat titik potong sumbu X-nya negatif 1,0 dan 3,0. Lanjut ke mencari titik potong sumbu Y. Yang 0 adalah X-nya. Y-nya adalah 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3. Yang mana hasilnya adalah negatif 3. Maka koordinat titik potong sumbu Y-nya 0, negatif 3. Kemudian titik puncak. Caranya mencari sama, rumusnya juga sama. XP itu adalah negatif B per 2A. YP
Langsung saja saya ganti D-nya itu dengan B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Nah, B itu adalah koefisiennya si X. Koefisien si X-nya adalah negatif 2. Negatif dikalikan dengan negatif 2, hasilnya positif 2. Kemudian koefisien A-nya adalah 1. Koefisien X kuadratnya adalah 1, sehingga nilai A-nya 1. 2 kali 1 hasilnya 2. 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Karena tadi B-nya sudah kita ketahui nilainya negatif 2, ketika dikuadratkan hasilnya adalah positif 4. Dikurangi A-nya tadi positif 1, C-nya negatif 3. Berarti 4 kali 1 kali negatif 3, itu hasilnya adalah negatif 12. Per 4 kali A, 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Kemudian 4 dikurangi negatif 12, itu sama artinya dengan 4 ditambah 12, yang hasilnya adalah 16. Dibagi 4, hasilnya adalah 4. Maka koordinat titik puncaknya itu adalah 1, negatif 4. Langkah berikutnya, yaitu melakukan yang namanya uji titik. Uji titik, koordinat yang kita ambil selalu 0,0. Dimana tadi di contoh 2 itu bentuk pertidaksamaannya adalah Y kurang dari 2 dikurangi X dan Y lebih dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Kita lakukan uji titik ke pertidaksamaan garisnya. Maka 0 kurang dari 2 dikurangi 0. 0 kurang dari 2. Pernyataannya bernilai benar. Kemudian untuk pertidaksamaan kuadratnya, 0 lebih dari 0 kuadrat, ya 0. 2 kali 0 ya tetap 0, dikurangi 3. 0 lebih dari negatif 3, ya benar sekali. Karena negatif 3 itu ada di kirinya 0, sehingga nilainya kurang dari 0, atau 0 itu lebih dari negatif 3. Ketika ketemu pernyataan benar, daerah yang diarsir adalah daerah yang tidak memuat 0,0. Saya ingatkan lagi sekali, daerah yang saya arsir di sini adalah daerah kebalikan dari konsep yang ada. Pada konsep, harusnya daerah yang diarsir itu kan daerah yang memuat 0,0. Tapi karena saya mau mencari daerah yang bersih, adalah daerah penyelesaiannya, maka yang saya arsir itu kebalikannya. Jadi karena kedua-duanya pernyataannya benar, berarti daerah yang diarsir kebalikan dari daerah yang memuat 0,0 itu adalah daerah yang tidak memuat 0,0 atau daerah yang menjauhi 0,0. Oke, selanjutnya kita gambarkan. Jadi ketika kalian menggambar, ini garisnya harus lurus, gunakan penggaris. Dan ingat, itu tadi kurva dan garisnya digambarkan dengan garis putus-putus. Ini perpotongannya ini adalah 0, koordinatnya 0,0. Kemudian di kanan sumbu X itu bilangan positif. Di kirinya adalah di kiri 0 adalah bilangan negatif. Sedangkan untuk sumbu Y di atas 0 itu positif. Nanti di bawah 0 itu nilainya negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke, kita gambarkan. Untuk persamaan garis, tadi koordinatnya adalah 0,2 dan 2,0. 0,2 di sini. 0,2-nya di sini. 2,0-nya di sini. Kita buat garis putus-putus melalui
kedua titik ini. Garisnya harus lurus ya kalau kalian gambarnya di rumah pakai penggaris. Harus melalui kedua titik ini. Itu adalah garis Y sama dengan 2 dikurangi X. Nah, untuk daerah yang diarsir, itu adalah daerah yang tidak memuat 0,0. Berarti ini dia, di atas atau di sebelah kanan, garis Y sama dengan 2 dikurangi X yang diarsir ya. Ini diarsir dia semua. Kemudian untuk kurvanya, ada 4 tadi koordinatnya. Koordinat yang pertama, itu koordinat titik potong sumbu X-nya, yaitu negatif 1,0 dan 3,0. Kemudian koordinat titik potong sumbu Y-nya 0,-3. Di sini dia posisinya. Terus titik puncaknya 1,-4. Nah, kurang lebih di sini dia. Kita tarik garis dari 1 ke X-nya 1, Y-nya negatif 4. Sekarang kita buat kurva melalui keempat titik ini. Dimana nanti kurvanya itu akan berbelok di titik puncaknya. Ya. Kurvanya akan berbelok di titik puncak. Ya. Nah, kurang lebih seperti inilah dia gambar kurvanya. Ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, sekarang daerah yang diarsir itu adalah daerah yang tidak memuat 0,0. 0,0 kan ada di atasnya, berarti ini yang diarsir itu adalah daerah yang ada di bawahnya atau di sebelah kiri kurva persamaan kuadratnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, ini diarsir semua. Sehingga kita ketemu daerah bersihnya itu adalah daerah yang ini. Inilah yang merupakan daerah penyelesaian atau DP, saya singkat DP, dari SPL KDV pada contoh 2. Jadi ini dia DP-nya. Kalau nanti ditanya koordinat-koordinat yang ada pada daerah penyelesaian, tinggal kalian cari koordinat berapa saja yang ada di DP-nya ini. Jadi untuk nyari ini, koordinat titik potongnya ini, kalian eliminasi atau substitusi persamaan garisnya itu ke persamaan kuadrat. Maka akan diperoleh nanti nilai pasangan nilai X dan nilai Y-nya. Dah, demikian penjelasan saya mengenai materi sistem pertidaksamaan linear kuadrat 2 variabel beserta 2 contoh dan penyelesaiannya. Apabila kalian masih belum paham ketika menonton 1 kali videonya ini, nanti kalian bisa tontonnya berulang kali sampai kalian benar-benar paham. Dan untuk mengetes apakah kalian benar-benar paham langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian dari SPT LKDV, kalian silakan cari soal-soal di internet ataupun di buku pegangan yang kalian punya. Nanti kalian kerjakan apa yang sudah kalian simak penyelesaiannya, tahapan-tahapan penyelesaiannya pada video ini. Kemudian setelah kalian menemukan daerah penyelesaiannya, silakan kalian cocokkan dengan penyelesaian yang ada di internet ataupun penyelesaian yang ada pada buku pegangan kalian. Jika daerahnya sudah benar, berarti kalian sudah mampu menyelesaikan atau mencari daerah penyelesaian dari SPT LKDV. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah-salah kata dalam saya menyampaikan materi ataupun penyelesaian soal, saya mohon maaf karena manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Yang penting nanti kita itu mau memperbaiki kesalahan yang kita
perbuat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah selalu menonton video pembelajaran yang saya upload. Dan sampai jumpa di pertemuan atau video berikutnya. Bye-bye, see you!